Pramana, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 2210631020182. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait pembuatan UI UX menggunakan Figma. Mungkin teman-teman sekalian udah ada yang tahu UI UX itu apa? Dan bagi yang belum tahu mungkin boleh pause video ini terlebih dahulu dan search di internet, karena kali ini saya hanya menjelaskan dasar membuat UI UX menggunakan Figma. Lalu Figma itu apa sih? Figma sendiri merupakan software yang biasanya digunakan untuk mendesain. Nah, langsung aja kita belajar bersama-sama gimana ngedesain UI UX di Figma. Saya akan mencoba membuat dengan ide bisnis yang saya miliki, yaitu Vset. Apa sih Vset? Vset adalah website yang menyediakan aset-aset digital yang dapat digunakan di berbagai platform bagi para desainer ataupun editor. Nah, langsung aja ke proses pembuatannya. Kita masuk dulu ke browser favorit kalian, lalu klik aja figma.com. Nah, di sini udah tampil ya. Kalian bisa mulai biasanya dengan desain file, namun di sini saya memiliki projectnya yang sudah saya siapkan. Jadi aset-asetnya sudah saya siapkan untuk membuat UI UX pada website Vset. Langsung aja kita klik di sini. Tunggu sebentar. Nah, kita udah di tampilan masuknya. Ini semua adalah aset-aset yang akan saya gunakan untuk mendesain UI UX website Vset. Lalu mungkin kita akan membahas beberapa tools yang ada di Figma. Tools dasar seperti Move dan Scale. Lalu ada Frame, Section, and Slice. Di sini frame atau bisa dikatakan adalah kanvas ya dalam aplikasi edit lain. Lalu ada juga kita dapat tambahkan shape seperti kotak, garis, panah, bulat, segitiga, dan juga bintang. Dan juga kita juga dapat menambahkan gambar, bisa dari fitur ini atau bisa juga drag and drop, atau juga bisa nanti akan saya praktekkan di kesempatan berikutnya. Nah, lalu ada juga pen and pencil jika kalian merasa ingin lebih leluasa dalam mendesain. Lalu ada teks. Lalu kita juga bisa menggunakan plugins yang disediakan oleh Figma. Ada banyak ya guys. Jadi di sini juga ada yang berbayar, ada yang enggak. Lalu kita ke tools berikutnya, yaitu hand tools. Ini untuk memindah-mindahkan. Lalu ada juga add comment. Jika kita di Figma ini kita bisa sharing ke tim kita, ke teman-teman kita. Jadi comments menjadi sebagai pengingat ke teman-teman kita. Gitu. Lalu kita langsung aja. Pertama kita add frames. Di sini saya menggunakan iPhone 13 dan 14. Nah, ini tampilan awal dari kanvasnya guys. Mungkin pertama kita akan mencoba tools ini, pen. Jadi dia bisa seperti itu menggambar dengan lebih leluasa. Nah, kita di sini akan membuat splash screen terlebih dahulu. Kita bisa ubah namanya di sini dengan mengklik 2 kali kiri. Splash screen, oke. Splash screen itu atau tampilan awal saat masuk websitenya itu, atau masuk aplikasinya. Di sini saya akan menambahkan rectangle atau kotak. Nah, ini yang tadi saya maksud
cara untuk menambahkan foto. Jadi di sini saya berikan dulu dasaran buat fotonya, lalu di sini kita pergi ke fill. Nah, di fill ini ada 4 macam, ada solid, ada gradients, lalu ada image, sama ada video. Nah, di sini kita akan menggunakan image-nya. Kita choose image, kita pilih. Sebelum itu kita harus mendownload terlebih dahulu gambar, atau harus mempunyai gambar agar dapat dikeluarkan di sini. Nah, silang. Lalu saya akan tambahkan teks. Make your work to success. Teks di sini opsional ya guys. Jadi di sini saya menambahkan teks agar tampilannya lebih menarik aja, dan karena ini splash screen jadi kayak saat orang mengklik website saya, jadi mereka lebih agak penasaran gitu dengan kayak ada apa sih ini. Dan biasanya akan ditampilkannya headline atau tagline dari produk yang kalian miliki. Nah, di sini kebetulan VSET itu tagline-nya make your work to success gitu. Nah, di sini kita pilih fonts dulu. Di sini saya menggunakan Poppins. Kenapa? Karena kita di sini belajar basicnya juga, dan basic dari desain itu adalah lisensi ya guys. Jadi saya menggunakan Poppins karena Poppins merupakan font yang dapat digunakan secara publik dan komersial. Jadi saya menggunakan Poppins. Di sini teksnya saya buat bold agar nggak ada tujuan sih, ya cuma mau ngebuat. Gini aja deh. Kita akan taruh di tengah, lalu kita duplicate teksnya biar lebih cepat aja guys. Dengan tadi dapat menggunakan Ctrl D, atau bisa juga diklik kanan, namun lebih cepat pakai Ctrl D aja, atau bisa juga Ctrl C, Ctrl V, copy paste. Nah, di sini teksnya kita ubah ya guys. Saya menggunakan font yang masih sama, Poppins, namun jenisnya yaitu extra light agar lebih ramping dibanding teks di atasnya. Mungkin untuk ukurannya 15. Di sini teks di bawahnya juga nih opsional ya guys. Di sesuai selera kalian aja. Saya akan menuliskan cari aset murah meriah yang dapat menunjang pekerjaan kalian. Ke VSET aja. Nah, bagi kalian yang mencari aset-asetnya, kalian dapat juga mencari ke VSET ya guys, jika udah ada. Nah, di sini kita akan tambahkan rectangle block. Lalu kita akan gradients ke warna hitam dan juga transparan biar teks ini lebih berbobot, jadi nggak nyaru ke background belakangnya gitu. Ini sebagai bantuan agar teksnya agak terlihat. Nah, kita tambahkan juga logo di sini. Ini merupakan logo VSET dari VSET. Dan saya tambahkan juga
application bar. Nah, kita bikin rectangle lagi warna putih dan juga stroke putih, lalu kita bulatkan sampingnya agar lebih bulat. Ini sebagai untuk pencetan get started, agar mungkin secara psikologis dapat membuat lebih penasaran audiens ya, sehingga mereka lebih tertarik dengan website kita. Di sini saya menggunakan warna oranye seperti ini, masih di atas, kita turunkan dulu shapes-nya. Nah, ini mungkin untuk tampilan splash screen, lalu kita duplikat aja. Ini tampilannya akan berbeda, jadi sini saya hapus-hapusin. Dan untuk namanya ini merupakan homepage atau tampilan awal, tampilan lobby. Saya pilih gambar sebagai backgroundnya. Nah, saya akan tambahkan lagi rectangle dengan shapes warna putih dan juga transparan sebagai transisi dari foto yang saya tambahkan tersebut, jadi tidak terlalu kaku lah. Mungkin segini sudah cukup. Oke, lalu mungkin logo ini akan saya taruh di kanan agar tidak terlalu menghalangi sekali. Lalu kita tambahkan kursor atau arrow panah di pojok kiri atas. Di bawahnya kita menggunakan warna putih agar lebih elegan, senada dengan color palette yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan beberapa warna ya guys. Jadi ada putih, ada hijau, dan juga kuning. Di sini saya buat rectangle lagi dengan menggunakan foto. Di sini untuk menampilkan promo-promo atau headline dari promo-promo pada website kita. Nah, di sini kebetulan saya tambahkan promo karena bulan ini April, jadi kayak April Mop flash sale. Jadi flash sale bohong-bohongan 80%. Tapi ini nggak bohong ya guys, nggak boleh bohong kalau untuk menaruh diskon. Mungkin untuk memberikan sedikit gimmick itu tidak apa-apa, tapi nggak boleh bohong karena audiens akan merasa kecewa jika mengetahui kebohongan tersebut. Kita tambahkan spesial April Mop Sale karena kebetulan author membuat ini pada bulan April. Dan oh ya, sejujurnya ini merupakan THR dari dosen author tugas hari raya. Dan sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan mungkin untuk selanjutnya saya nggak akan banyak bicara lagi, kalian boleh tonton videonya karena basic-basicnya sama seperti apa saya yang jelaskan tadi, tinggal kalian atur sesuai selera kalian. Jadi di sini saya akan lanjut untuk mendesain UI UX dari website Vset. Selamat menonton.
Oke guys, ini semua jadi merupakan tampilan-tampilan UI UX yang akan ada di website VSET. Mungkin di sini saya akan mengubah warnanya sedikit lebih ke kuning agar tidak terlalu kaku ya guys. Nah, mungkin seperti ini guys. Lalu kita lanjut ke prototype. Dibuat prototype. Di sini saya menggunakan on tab dan dilanjut ke frame selanjutnya. Karena mungkin ini secara basic saja. Pertama ke direction. Lalu kita di sini akan mengubah namanya dulu. Maaf saya lupa. Nah, lanjut kita tambahkan interaction, tap and navigate to. Di sini saya akan agak tempo cepat ya guys. Untuk interactionnya mungkin kalian boleh ulik sendiri, kalian boleh coba-coba sendiri sehingga sesuai dengan selera kalian. Di sini saya hanya menjelaskan secara basic saja. Nah, untuk bagian back to home ini saya kembalikan ke frame paling awal, paling home, frame lobbynya. Nah, mungkin seperti ini guys, kita coba dulu. Kurang pas, kenapa? Oh ini guys, framenya jangan lupa diatur ke frame yang kalian buat. Di sini kan saya menggunakan iPhone 14 dan latarnya saya buat putih. Nah, seperti ini ya guys. Mungkin segini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye bye.